Lihatlah. Masih kau bilang ini pelakor. Gila kau. Orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Sedikit demi sedikit Bapak kasih harapan. Saya nggak bilang anak saya betul, terjerat juga. Anak saya tengah malam naik Gojek, Pak, dalam keadaan terpuruk, membawa uang miliaran rupiah. Di mana manusianya Bapak? Saya beruntung dapat berkah bulan Ramadan ketemu Habib, dipertemukan saya lihat wajah Bapak. Maaf saya sedikit demi sedikit Bapak kasih harapan. Saya nggak bilang anak saya betul, terjerat juga. Anak saya tengah malam naik Gojek, Pak, dalam keadaan terpuruk, membawa uang miliaran rupiah. Di mana manusianya Bapak? Dia meminta nomor aku lewat sepupu mamaku lah, ya, nggak usah sebut namanya dia. Nah, di situ dia minta nomor aku, terus dia ngecat sama aku, minta ditemenin katanya. Terus tiba-tiba dia ngirim tuh surat permohonan cerai. Bentar. Ini ganti pertanyaan lagi nih. Ini ada yang ngomong nih. Bener nggak dinafkahi? Kabarnya dikasih mobil gak tuh? Boro-boro mobil. Rumahnya aja dikontrakin. Bukan dikontrakin, maaf. Habis nikah aja dia bilang dia beli rumah buat aku, dikasih mobil. Oh, mobilnya disita, rumahnya dikontrak. Maksudnya tadi ngontrak, bukan dikontrakin, tapi sekarang rumahnya dia. Terus dia bilang kalau ke pasar nggak usah naik mobil ya, soalnya Umi sama istri aku kalau ke pasar nggak pernah naik mobil. Lah emangnya gue yang nyuruh lu buat ngantarin kita ke pasar tuh naik mobil? Lu sendiri yang awalnya bilang nanti kita siapin semua ya fasilitasnya, rumah, mobil. Nah giliran kita mau naik mobil ke pasar, lu ngomongnya kayak gitu. Nggak sesuai ya. Lanjut Kak, kronologinya Kak. Lanjut kronologinya. Kalau kalian nggak tahu HBS ya udahlah. PC. Tahu kakak dari mana? Ya dari sepupu mamaku. Dia ngomong sama mama aku, dia mau mencarikan aku jodoh. Ternyata dia sendiri yang makan aku. Daging kali mau makan. Iya. Seram kali. Sekarang dia gimana? Ya, betul ya sih. nggak tahu aku. Spill lagi ke istrinya. Aduh, kita nggak tahu ya. Banyak ya. Saya nggak mau tahu tuh istri-istrinya. Bodoh amat lah sama istri-istrinya. Umur berapa? Dua-dua. Udah cerai kah katanya? Boro-boro cerai. Mau nikahin. Iya. Kalau dihipnotis itu emang kalian yang sadar. Kalau dihipnotis tapi sah. Kalau dihipnotis sadar. Iya, masih muda banget kan. Masih kayak gini aja disia-siain loh dia loh. Kak, anaknya kasih ke aku. Janganlah. Bikin lah kalian pakai terigu.
AGS. Helma mengaku terpaksa menyuarakan pernikahannya ini lantaran selama ini dirinya merasa tertekan. Dan sejak nikahnya kebahagiaan dapatnya jauh dari harapan. Melalui media sosial pribadinya, Helma Bahmin membeberkan soal pernikahannya dengan AGS senantiasa bersamanya justru jarang sekali terlihat. Sebagai istri, Helma Bahmin merasa begitu terpanggang dari api. Dalam kondisi kesehatan yang tidak stabil, Helma menyebut bahwa AGS juga acung padanya. Tak dirasa untuk sekadar berkomunikasi saja, Helma mengaku susah. Sebagai informasi saja, jika pertengahan November 2024 mereka melangsungkan pernikahan. Pernikahan dilakukan secara sederhana. Saksikan luar keluarga. Wah, Anda nggak bisa kasih komentar ya guys. Emang luar nalar ya. Aduh, nah kalau menurut kalian ini gimana? Simak videonya. Ya, ini yang pertama ya, korban ya. Pertama kali aku bertemu Habib Bahar bin Smith. Di sini dia ngomong mau carikan aku jodoh. Berarti bukan untuk si Bahar. Awalnya seperti itu ya. Ternyata Bahar doyan juga ya. Ini terusan kemudian ya, ada lagi dia pun mengelamar aku. Di sini sebenarnya aku menolak lamarannya. Entah kenapa aku terhipnotis dengan kata-kata yang meyakinkanku untuk menerima lamarannya. Bukan terhipnotis sebenarnya. Ya pojo pajen podo geleme. Kan semacam itu awalnya ya. Nah, ini fotonya ya. Wah, luar biasa memang si Bahar nih ya. Nih, kemudian kalaupun tidak tidur. Dan ini awalan chat aku sama dia. Ini ya pertama kali. Dia pun mengaku bahwa dia sudah cerai sama istrinya. Dan dia pun mengirim surat permohonan cerai ke aku. Waduh. Jadi Bahar ini mengatakan bahwa dia sudah menceraikan istrinya. Omongan itu dalam perceraian itu tidak bisa untuk istilahnya candaan, nggak bisa loh ya. Dalam keadaan apapun yang namanya talak itu tetap jatuh hukumnya. Ya, mengatakan saya sudah menceraikan istri saya, semacam itu kepada orang lain untuk meyakinkan orang lain, maka jatuhlah talak itu ya. Itu secara siri ya. Terus kemudian dia mengirimkan surat permohonan cerainya. Jadi Bahar ini mengajukan memberikan surat ajuan permohonan cerai kepada wanita yang akan dinikahinya ini, yang dirayu ya. Terus lanjut lagi ya. Bahaya ini. Nah, ini sebentar. Pada saat itu dia mengirimkan aku bunga dengan kata-kata yang indah, tapi kata-kata tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya jelaslah hanya untuk merayu. Ya semacam itu, semacam para pemancing itu kan. Para pemancing itu ketika mancing umpan apapun akan dicari untuk mendapatkan ikannya kan, semacam itu. Dengan pikunya dia baru teringat punya istri di Kalimantan. Wah. Dan itu dialami ya. Itu pengakuan punya istri di Kalimantan itu saat si korban ini hamil 2 bulan. Aku seperti kehilangan jati diriku. Seperti benar-benar wanita simpanan di saat hamil dia nggak ada di sampingku. Pergi seenak hatinya dan datang seenaknya juga. Wah, keren pokoknya si Bahar ini. Bahar pakai lipstik, tapi kok itu yang juga kau nih. Ini ya. Ini dimana foto mama. Aku pikir aku akan menjadi keluarga samawa dan hidup bahagia. Begitupun adik-adikku. Dan dia menjanjikan mamaku umroh dan mau menjaminkan adik-adikku. Iya, menjaminkan adik-adikku. Tapi semuanya nihil. Ini fotonya, foto pernikahannya ya. Ini bukan hoax, berarti ini beneran ya. Oke teman-teman, dilanjutkan lagi. Kita kupas tuntas tentang si Bahar ya. Dari awal aku hamil dia nggak pernah ada di rumah atau menemani aku di saat aku mengandung, dan lahiran dia nggak pernah menemani aku sama sekali. Cuman mama aku yang selalu di sampingku. Aku bahkan buat bikin syukuran aja hanya sekali, dan di saat kandungan 7 bulan aku berulang tahun dan dia datang ngasih surprise ke aku bahwa istrinya yang di Kalimantan hamil 6 bulan. Sangat menyakitkan sekali dan itu bikin mental aku hancur, aku dan anakku. Berarti bukan cuma satu ya. Wah, keren Bahar ini emang.
Aduh, Mukidin gimana Mukidin? Kabar Mukidin masih sehat otaknya, masih waras otaknya? Ayo, Mukidin pada komen. Akhirnya kita pun menikah dan pernikahan itu disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak. Ini ya, menikah pernikahannya ya. Duh. Kacau. Kedua belah pihak menyaksikan loh ya ini, bukan hanya sepiak saja. Selama aku menikah dinafkahin hanya seingatnya dia semaunya, tidak menjamin seutuhnya. Ini foto sesudah selesai menikah dan seenaknya dia ngomong dia balikkan lagi sama istrinya. Aku terdiam dan hanya bisa tersenyum. Tapi di dalam hatiku sakit banget mendengarkan kata-kata yang dia keluarkan ke aku. Aku bingung, mulutku terbungkam, tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Aku hanya bisa menangis di pelukan mama. Ya pastilah.